Assalamualaikum Sobat MG. Jumpa lagi dengan saya, Maya Wagi, seorang sahabat yang akan berbagi info dan pengalaman tentang kesehatan, khususnya tentang penyakit asam lambung, GERD, gangguan kecemasan, dan serangan panik. Saya bukan dokter, bukan psikiater, bukan psikolog, atau ahli terapis lainnya. Saya hanya seorang sahabat yang menyediakan ruang untuk saling bercerita dan memberi semangat demi mencapai hidup yang sehat dan berbahagia. Dalam video sebelumnya, saya sudah menceritakan tentang serangan panik, apakah ada kaitannya dengan kadar keimanan seseorang. Karena pasti sering dengar juga ya, kalau ada teman atau orang-orang di sekitar kita yang memiliki cemas berlebihan dan takut mati, itu dibilangnya imannya kurang atau imannya sedang lemah. Padahal kalau dari literasi yang saya baca, yang saya pelajari, dan hasil diskusi saya dengan psikiater, bahwa nggak ada hubungannya kalau kita kurang iman, terus kita jadi sakit gangguan kecemasan. Tapi memang dengan meningkatkan iman, meningkatkan ibadah, kita akan menjadi lebih tenang. Nah, oleh karena itu saya juga mempraktikkan sendiri tentang cara-cara menyembuhkan cemas berlebihan menurut Islam. Saya sebenarnya agak ragu-ragu dan agak takut juga sih dengan tema ini. Udah lama sebenarnya saya mau bercerita tentang ini, tapi tahu sendiri ya, di Indonesia bahkan di dunia kayak isu-isu tentang agama itu kayak kontroversial gitu loh. Jadi saya kasih disclaimer dulu bahwa ini memang berdasarkan pengalaman saya pribadi dan berdasarkan kepercayaan yang saya yakini. Jadi kalau misal beda pendapat, beda kepercayaan, silakan aja, kita tetap saling menghormati, saling menghargai. No bully-bully club ya, kita nggak ada perundungan dan nggak ada saling menghujat di sini. Selamat menikmati videonya. Jika bermanfaat, dukung Maya dengan cara klik like, share, dan tulis pengalamanmu di kolom komentar. Untuk yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk subscribe channel Maya Wagi dan nyalakan notification bell-nya sampai keserimpet deh. Nyalain notification bell-nya biar kamu nggak ketinggalan kalau Maya upload video baru. Selamat menonton! Cara membantu menyembuhkan gangguan kecemasan, anxiety disorder, atau serangan panik yang selalu diulang-ulang dipesan-pesan sama ibu psikiater saya adalah jangan sampai lupa atau telat sholat 5 waktu. Wah, saya tuh takjub pertama kali denger sih. Jadi psikiater saya tuh bilang, selain minum obat yang diresepkan oleh dokter, jangan lupa untuk tepat waktu sholat wajib. Nah, jadi jangan ditunda-tunda, jangan sampai kelewat, jangan sampai bolong-bolong. Karena sholat 5 waktu itu memang kewajiban bagi umat Islam dan itu efektif untuk membantu menyembuhkan cemas berlebihan. Sholat wajib ini bikin lebih tenang dan itu merupakan seperti terapi ya, rutinitas yang beneran rutin banget karena memang dilakukan setiap hari dan seharinya tuh 5 kali, jam-jamnya itu teratur selalu di waktu yang sama, jadi paling kalau selisih cuma beberapa menit kayak gitu. Memang kayak hidup menjadi lebih terarah ketika kita tepat waktu sholat wajib sehari 5 kali. Nah, jadi jangan sampai ketinggalan dan akan sangat terasa bedanya. Misalnya kita lagi sakit, ketiduran, merasa nggak mampu gitu, itu akan menambah parah penyakitnya kalau dari pengalaman saya sih gitu. Jadi padahal kan sholat itu harus tetap dilakukan walaupun kita sedang sakit. Kalau misal tidak mampu berdiri bisa dilakukan dengan duduk, tidak mampu duduk bisa dilakukan dengan berbaring, dan itu
sangat mudah gitu loh untuk dilakukan, tidak ada kesulitan dalam beribadah ini. Makanya salah satu hal yang sangat berpengaruh dalam proses penyembuhan cemas berlebihan adalah dengan rutin sholat wajib 5 waktu. Kemudian yang dipesankan oleh ustazah saya adalah kita harus sangat menghayati, memahami bahwa penderitaan, masalah itu akan selalu menyertai semua orang yang masih hidup. Jadi itu sebuah keniscayaan, pasti ada penderitaan, ada masalah, ada kesulitan. Nggak mungkin kita hidup cuma lempeng, lurus, nggak ada masalah, mulus, bahagia terus, nggak mungkin. Nah, kita bisa menghayati lebih dalam lagi kehidupan perjalanan para nabi, Rasulullah. Ada nggak yang nggak ada masalah, yang hidupnya lempeng-lempeng aja gitu terus masuk surga? Nggak ada, karena di Al-Quran aja sudah dijelaskan bahwa semua iman-iman kita ini akan diuji dengan kesusahan, kesulitan, penderitaan, masalah, bahkan tertusuk duri gitu. Semuanya pasti akan mengalami. Jadi ketika kita merasakan, aduh sakit, aduh kenapa aku nggak sembuh-sembuh, aduh masalah banyak banget, nah kita harus betul-betul ridho. Ya, masalah ini memang ada, bukan buat menyakiti kita, tapi agar kita bisa lebih kuat, lebih kayak derajatnya itu lebih naik sampai kita memiliki derajat yang tinggi, baik di dunia maupun di akhirat. Karena masalah-masalah itu juga makin lama bukannya makin gampang, tapi makin susah. Seperti dengan kehidupan ini juga pasti akan terus berkembang, dan kita baik mental maupun fisik harus siap menghadapi segala badai-badai masalah yang akan datang nantinya. Nah, untuk itu Tuhan ngasih kita latihan-latihan dengan masalah-masalah kecil, masalah-masalah besar, dimana ketika kita berhasil melewatinya, kita jadi makin percaya diri, makin kuat, dan makin bijaksana kalau kedepannya nanti ada masalah yang lebih besar lagi. Berikutnya adalah puasa. Karena masalah sakit cemas berlebihan saya ini berkaitan dengan penyakit asam lambung atau GERD, maka puasa adalah solusi yang baik banget, yang tepat bagi saya untuk dilakukan untuk mengatasi masalah asam lambung ini. Jadi mungkin teman-teman juga sudah sering mendengar, membaca penelitian bahwa puasa itu baik untuk kesehatan, terutama untuk saluran pencernaan. Nah, karena masalah saya di pencernaan ya, masalah lambung, masalah asam lambung, akhirnya jadi cemas berlebihan, jadi GERD. Maka jadi cara kesehatan menurut Islam ini banget, ngefek banget di saya. Jadi untuk menyembuhkannya, bahkan ketika lagi saya pernah pas misal parah-parahnya gitu, bisa dibilang saat di titik yang paling ini mau ngapain susah gitu, mau jadi kayak tubuh sakit semua, terus kondisi psikologis kayak cemas, panik dan sebagainya, itu mas saya malah puasa. Ya udah puasa aja, puasa, walaupun mungkin ada perasaan takut ya nanti kalau puasa mati gitu ya. Ternyata dengan kekuatan, bukan kekuatan bulan ya, kekuatan dari diri kita sendiri, minta perlindungan Tuhan, minta Allah selalu menjaga kita, karena tidak mungkin Allah salah. Allah memerintahkan puasa, berarti puasa itu baik untuk manusia. Nggak mungkin kita disalah-salahin kan, nggak mungkin kita puasa jadi terus tambah sakit, tambah gimana gitu.
Dan sebelum puasa saya juga berkonsultasi dengan dokter apakah aman untuk puasa, seperti itu. Dan memang akhirnya ketika saya menjalankan ibadah puasa dengan niat karena Allah, lalu saya berdoa biar sembuh, biar sehat semua penyakit lahir batin, maka insya Allah penyakit akan sembuh. Jangan lupa untuk tetap makan makanan yang sehat, yang halal, yang baik, yang teratur makannya, nggak boleh sembarangan. Karena menurut Islam juga masalah makan ini diatur. Harus makan yang baik, tidak boleh berlebihan, tidak boleh mubazir, buang-buang makanan, jangan kekenyangan juga. Pokoknya kalau kita pelajari lebih dalam, karena saya juga masih banyak belajar ya, maksudnya saya bukan ustazah juga, bukan ahli agama juga, saya hanya menerapkan untuk saya pribadi. Kalau ada manfaatnya untuk teman-teman sekalian, alhamdulillah, berarti kita bisa sama-sama meraih tujuan sehat dan bahagia itu tadi dengan cara-cara yang benar. Bukan ke dukun, bukan ke hal-hal klinik, seperti itu ya. Jadi kita sama-sama belajar, semoga kita bisa menjalankan perintah-perintah Tuhan dan kita bisa istiqomah konsisten, karena biasanya tuh sehari 2 hari rajin gitu, semangat mau sembuh, mau beribadah lebih baik lagi, tapi nanti mungkin ada hawa nafsu yang pengen makan sembarangan atau mengejar-ngejar dunia sampai lupa jaga kesehatan. Ya, semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang merugikan diri kita sendiri. Itu tadi beberapa tips cara membantu menyembuhkan cemas berlebihan dan serangan panik menurut Islam yang sudah saya praktekkan berdasarkan pengalaman saya sendiri dan pengalaman teman-teman saya juga yang sudah sembuh dari penyakit GERD anxiety. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman semua. Jika kalian suka, bisa bantu saya dengan cara klik like, share, dan tulis di kolom komentar tips-tips lainnya. Mungkin kamu punya tips tersendiri juga. Nah, untuk kamu yang baru bergabung di channel ini, bisa subscribe channel Maya Wagi. Terima kasih, semoga kita semua selalu sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.